Mereka ini cuman memberi komentar, menyudutkan Agus, memuji Novi. Berharap dipakai, nggak dipakai apa sekarang. Kami secara resmi memasukkan laporan dugaan terkait pelanggaran kode etik. Kalau memang Farhat ini gentle, apa sih susahnya temui emak-emak kok? Beda kalau saya dapat bawa bodyguard gitu ya. Nah, itu boleh keberatan tuh. Nah, kira-kira apa yang membuat keberatan? Farhat Abbas belakangan ini tengah menjadi sorotan usai konflik demi konflik dengan sejumlah kalangan berdatangan. Terbaru, Farhat Abbas dilaporkan ke organisasi lawyer Peradi Bersatu oleh bekas koleganya sesama pengacara, yakni Herwanto Nurmansyah. Dalam laporannya itu, Farhat Abbas dituding melanggar kode etik kepengacaraannya. Herwanto tidak sendiri dalam mengadukan Farhat, melainkan menggandeng Koordinator UMKM Andi Muhammad Rifaldi. Lantas, apa tanggapan Farhat Abbas usai dirinya dilaporkan ke Peradi? Akankah Farhat Abbas dipecat dari organisasi Peradi? Kami secara resmi memasukkan laporan dugaan terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh rekan kami sejawat yaitu Farhat Abbas. Kami berharap organisasi advokat yaitu Peradi bisa memanggil dan memeriksa juga mengadili Artinya kalau memang ternyata terdapat dugaan pelanggaran kode etik kami berharap tolong dikasih sanksi agar masyarakat tidak lagi menjadi gaduh, tidak menjadi terganggu terkait dengan ucapan tindakan-tindakannya. Ketika saya membela Novi, dia langsung mengatakan tidak ingin berteman lagi dengan saya. Nah, kemudian bikin status, statusnya itu terkait dengan apa yang saya pakai ini, kayak begini kan. Dia pasang status dengan kalimat-kalimat yang kurang pantas. Menurut saya begini loh, menurut saya sesama rekan sejawat tidak elok. Dipandang dari sudut etika, itu dugaan kami melanggar kode etik. Jadi kami sampaikan kepada organisasi, agar organisasi bisa memandang, menilai apakah yang dilakukan oleh Farhat Abbas ini kira-kira pantas sebagai rekan sejawat. Mereka ini cuman memberi komentar, menyudutkan Agus, memuji Novi. Berharap dipakai, nggak dipakai apa sekarang. Nah, inilah orang-orang yang menurut saya tidak belajar kode etik lawyer. Giliran saya serang dikit langsung baper. Langsung kayak orang apa ya gitu. Kalau hanya ke Peradi itu kurang, lu gugat gua 10 triliun 10 triliun gugat Farhat Abbas supaya ada kerjaan kan lu pengen kelihatan sama keluarga lu sidang kan, udah itu aja gua saranin gugat Farhat 10 triliun. Bang, katanya menantang Herwanto. Iya, supaya dia ada sibuk pakai apa itu bajunya yang ada tali-talinya itu. Untuk mantan teman saya ini, jadi hari ini saya sempatkan sama tim ini agar bisa teman kita ini mantan teman kita ini bisa dipanggil kalau seandainya memang ternyata terdapat nanti ketika disidangkan cukup beralasan untuk diambil tindakan kita serahkan kepada Dewan Kehormatan Tapi cuma sekali lagi saya mendorong Dewan Kehormatan mengambil tindakan tegas Kalau kira-kira memang ini bisa mencemarkan nama baik profesi, udah jangan ragu-ragu, pecat aja, jangan ragu-ragu, karena masih banyak calon-calon advokat yang mau jadi advokat. Jadi jangan pertahankan advokat yang kira-kira bisa merusak kehormatan profesi. Ketika dia muncul di media sosial, maka dia harus menjaga ucapan, tindakan, sikap dan perilakunya dijaga. Tapi kalau seandainya advokat-advokat yang biasa-biasa saja gitu kan, tidak menjadi perhatian publik, mata masyarakat tidak tertuju pada dia, saya rasa juga ketika dia melakukan pelanggaran terhadap kode etik, ini tidak menimbulkan permasalahan. Untuk Farhat Abbas, mohon maaf, saya tidak melihat saya tidak melihat apa kontribusi dia terhadap penegakan hukum. Sementara itu, Koordinator UMKM Andi Muhammad Rifaldi bersama member UMKM hari ini akan menggelar aksi damai di depan kantor Elsa Syarif dan Farhat Abbas.
Andi sebagai koordinator UMKM masih memperjuangkan agar Farhad mengembalikan dana titipan senilai 55 miliar. Menanggapi hal tersebut, Farhad Abbas tidak tinggal diam. Dengan sejumlah bukti yang dimiliki, Farhad Abbas membalikan apa yang sebenarnya terjadi di balik polemik tersebut. Tidak itu saja, Farhad juga sudah menempuh jalur hukum dengan melaporkan Andi Rivaldi dan beberapa member UMKM. Para UMKM, teman-teman member UMKM ingin menyuarakan dengan cara musyawarah mufakat, ya, dengan aksi damai nantinya yang tentunya akan dilaksanakan secara resmi juga. Titik kumpulnya memang ada dua, ya. Pertama di kantor Elsa Sarip, yang kedua di kantor Farhad Abbas. Berapa bang masa yang Sementara izinnya kami cuma 30 sampai 70 member gitu. Karena sempit juga kalau di tempat Farhad kan. Nah, itu yang menjadi juga pertimbangan gitu. Kalau mau undang semua sih, nah kayak gini nih, udah ditahu yang lain bisa saja ya lebih dari ini, tapi kami tetap berusaha untuk membatasi gitu. Hari ini UMKM ya, jangan lagi berani datang ke rumah gue ya. Karena yang punya uang bilang itu bukan uang titipan. Itu adalah uang pribadi dia, urusan dia sama Elsa Sarip. Jadi nggak ada urusan sama gue ya. Ingat ya, dia udah ngomong. Kemudian dia nggak menuntut, dia tidak pernah nunjuk lawyer. Dia hanya menyarankan supaya Elsa mengembalikan untuk membantu. Dan kalian perlu ketahui bahwa dialah menurut saya yang menipu sebenarnya. Kenapa? Karena dia mengakui bahwa putusan pengadilan itu adalah pembelian slot iklan, bukan investasi. Kalau hari itu dia kena investasi, maka akan dihukumlah dia seberat mungkin. Nah, berarti ada yang tertipu member, dan member jangan pura-pura ditipu. Kalian udah tahu, itu adalah kebodohan kalian. Beli masih minta investasi kembali, itu tidak mungkin. Dan laporan terhadap Andi sudah jalan ya. Andi, kamu itu nggak ada suatu kuasa bodong. Firdaus juga mengakui dan mengatakan bahwa uang yang diterima Elsa Sarip itu adalah uang legal sebagai jasa lawyer, sah. Nah, dan kalian sudah laporkan ke polisi. Udah, lapor aja ke polisi, proses datang aja. Tinggal adu kuat aja mana bukti. Kalau Elsa kuat, kita kuat, ya berarti kan kasusnya SP3. Kalau kalian kuat, ya berarti sidang sampai ada hukuman, selesai. Kenapa harus kalian mempermalukan saya Elsa dengan cara-cara yang seperti itu? Keluarlah hitungannya Ibu Elsa punya. Ini kop suratnya, kop surat dan Ibu Elsa. Oke, tulisannya semua Ibu Elsa. Di mana ada rinciannya nih dari perusahaannya Ibu Elsa Sarip, di mana perinciannya total dari 55 miliar yang saya titipkan adalah hitungan hanya di dalam tahap penyidikan itu total 16 miliar. Sekali lagi, penyidikan yang dimana pihak ibu waktu itu hanya ketemu 3 kali atau 4 kali sama saya, biaya total 16 miliar. Sisanya artinya dari 55 miliar minus 16 miliar, sisanya 39 miliar yang harus dikembalikan sesuai dengan hitungannya dari perusahaannya Ibu Elsa Sarip. Oke, 39 miliar yang dia harus kembalikan kepada saya karena sekali lagi kita cabut itu pas di tahap penyidik. Elsa Sarip sah sebagai jasa lawyer, dan maka mereka akan dituntut balik bahwa banyak uang yang sudah divonis bebas tersebut tidak dikembalikan kepada para member. Sedangkan dalam keterangan persnya, si Sanjay mengatakan bahwa vonis bebas mereka karena itu adalah bukan uang investasi bodong, tapi adalah uang pembelian. Dan 10 kali PKPU sudah keluar semua karena itu tetap pembelian. Nah, tapi kenapa selama ini dia bilang uang dibawa Elsa? Berarti mereka datang ke rumah kita itu adalah dengan suatu kejahatan, yang mana mereka mengatakan bahwa uang itu adalah uang titipan member, dan member yang kurang-kurang ajar ini Ibu Esti, Ibu Rita, Kita
yang baju Maxim kuning itu, ya lu udah gue laporin. Dan kamu ngajarin anak-anak kamu seolah nantang saya berantem, padahal kamu tahu bahwa uang itu adalah uang, bukan uang member, dan kalian juga nggak pernah menitipkan uang ke kita. Nah sekarang si Sanjay hanya menghimbau Ibu Elsa minta uang kembali dengan seolah-olah punya rasa kemanusiaan, tidak akan menuntut. Kemudian ya jelas kan, nggak ada uang kalian di rumahnya Elsa Sharif, apalagi di rumah Farhad Abbas. Nah, dan mereka udah laporin polisi, pengacaranya Firdaus. Nah, Firdaus sekarang udah marah-marah tuh. Jadi udah jelas kan siapa yang melanggar hukum, dan dialah yang mengarahkan agar para member menyari Bu Elsa dan saya. Padahal jelas-jelas uang itu adalah bukan uang member, uang pribadi. Ada pernyataan, bukan uang member. Saya minta tolong kepada Pak Farhad, dana tersebut itu adalah dana pribadi saya yang saya titipkan ke Anda. Saya minta tolong kembalikan itu untuk bantu kepada member-member saya dan yang lain, untuk bantu mereka. Mereka tuh sangat kasihan, sangat kasihan. Nanti kamu malu. Uang saya di Farhad, mana bukti uangmu di Farhad Abbas? Mana bukti uangnya? Mana perjanjian kamu dengan perusahaan? Malu. Itu uang sebenarnya uang angus. Gara-gara kalian ditipu. Kebetulan aja orangnya bebas. Kenapa bebas? Karena mengaku perdagangan, iklan. Dianggap membayar iklan. Nah, mereka menjanjikan orang, mengajak member-membernya seolah-olah investasi. Yang pasti uang akan kembali. Nggak mungkin lah. Nyimpan 10 juta dapat mobil Alpansa. Terus kalau nggak dapat mobil Avanza kembali 10 juta. Terus dapat 10 juta dapat Avanza kembali 10 juta. Itu nggak mungkin. Itu bisnis tipu-tipu ya. Itu Ponzi. Multi level marketing ya. Mana dipisahkan antara Ibu Elsa dan pribadi. Dapatlah anggaran kurang lebih 30 miliaran. Itu kan jasa untuk 7 tersangka. Berapa PT dibagi. Itu pun beberapa tingkatan penyidikan. Cuma di tengah jalan dicopot. Ya uang nggak kembali. Tinggal silahkan gugatan perdata. Itu bukan antara member dengan Elsa, tapi antara kliennya dengan Elsa. Kan hubungan hukumnya tidak langsung. Di 2020 terakhirnya kita udah dapat putusan pengadilan, di mana putusan pengadilan ini menyatakan putusan bebas. Oke, jadi udah diputuskan bebas, tidak bersalah karena Mimals ini beli slot iklan. Oke, dan saksi-saksi juga dipanggil waktu itu, memang semuanya menyatakan beli slot iklan, bukan investasi bodong. Ini seluruhnya total itu kurang lebih sampai 40 hakim yang menyatakan ini beli slot iklan, bukan investasi bodong. Sekali lagi saya jelaskan. Di sisi lain, pengacara Raidan Anom yang menjadi kuasa hukum Sanjay pada saat menangani perkara pengusaha asal India itu baru-baru ini buka suara atas konflik para member UMKM dengan Farhad Abbas yang berujung pelaporan. Lantas, seperti apa tanggapan Raidan Anom atas dugaan penggelapan dana senilai 55 miliar yang disebut-sebut dilakukan Farhad Abbas dan Elsa Sharif? Siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab dalam permasalahan tersebut? Pernyataannya Mr. Sanjay itu berarti kan sudah ada pengakuan, berarti secara tidak langsung bahwa apa yang dilakukan oleh kawan-kawan UMKM melalui Andi Rivaldi ya seperti itu ya. Cuma sekarang persoalannya kan Mr. Sanjay sudah mengatakannya sendiri ya, bahwa telah dititipkan ya sejumlah ya dana ya kepada Bu Elsa dan kawan-kawan seperti itu. Nah oke, berarti selama ini kalau kita merujuk pada dugaan apakah si Andi ini ngarang-ngarang ya,
atau ini bagian daripada kepentingannya Andi Rifaldi atau tidak, itu kan sudah terjawab bahwa memang ya, sepengetahuan saya Andi Rifaldi ini memang baik secara tertulis maupun secara lisan mengatasnamakan teman-teman UMKM sebagai korban seperti itu. Itu sudah bisa kita anggap dibuktikan bahwa itu adanya benar ya. Itu sangat benar berarti. Nah, tinggal sekarang apakah pihak daripada Ibu Elsa Sharif dan kawan-kawan mau mengedepankan ya kejujuran untuk supaya duduk bersama ya, apakah dengan Andi dan kawan-kawan, terus kemudian ada Pak Sanjay, supaya ini clear gitu loh, supaya uang yang tadi menjadi bola liar ini betul-betul dapat diselesaikan secara baik. Ya, itu sih kalau menurut saya nggak ada persoalan. Ini sudah terang kok, seperti cahaya di atas cahaya. Jadi seperti itu ya. Persoalan keberatan, ya saya kira kalau memang Farhad ini gentle, apa sih susahnya temui emak-emak kok? Beda kalau saya dapat bawa bodyguard gitu ya. Nah, itu boleh keberatan tuh. Nah, kira-kira apa yang membuat keberatan? Nggak ada penyerobotan di sana. Di sana ada lari-lari kecil, itu karena kebetulan diguyur hujan, ya, sehingga mau masuk ke teras. Yang kedua, justru emak-emak ini yang mau melapor karena didorong waktu itu, bahkan hampir diserempet mobil. Inilah susahnya ya kalau rakyat kecil melawan orang-orang yang terlalu pintar gitu, membodoh-bodohi. Kali lagi kamu datangin ke rumahnya saya atau ke rumah Elsa, ya jangan salahkan saya kalau kalian ketangkap semua, karena memang kita udah lapor, mulai tingkat polsek, polres, kita udah antisipasi semua itu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.